Ini adalah merupakan bagian pertama dari BPMN elemen. Kita akan belajar tentang streamline, connecting objective, dan flow objective. Oke, jadi streamline sendiri akan dibagi menjadi 3 bagian, terdiri dari pole, lines, dan milestone. Streamline itu berupa kotak, ya. Pole, kotak besar, itu merupakan suatu gambaran dari sebuah proses. Sedangkan line itu merupakan partisi dari sebuah proses. Ya. Jadi merupakan bagian kedua. Milestone itu merupakan stage yang berbeda dari proses yang ada. Jadi sebagai contoh, misalnya saya memiliki satu bagian tentang keuangan, maka line itu akan memisahkan antara keuangan yang masuk dengan keuangan yang keluar. Sedangkan milestone merupakan proses yang berbeda. Jadi misalnya ada transaksi akan masuk bagian keuangan yang pertama, penerimaan. Kemudian dokumennya akan didokumenkan pada bagian yang kedua. Ya, itu dipisahkan oleh milestone, akan masuk ke computerized. Setelah tercomputerize akan diproses sehingga barang itu akan keluar. Nah, kemudian closing akan keluar kwitansi. Nah, itu akan dikerjakan oleh misalnya bagian ketiga, seperti itu. Ini gambaran dari pole, ini gambaran dari line. Ya. Di sini ada contoh area finansial 1, area finansial kedua. Jadi line itu memisahkan dari pole. Milestone akan memisahkan kembali proses itu dalam fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Sebagai contoh, di sini ada customer loan. Ada 3 milestone. Bagian entry phase, analysis phase, dan closing phase. Sedangkan lainnya membagi-bagi. Untuk bagian pertama, office, orang mulai datang ke bank untuk meminta pinjaman, dia tentu akan diterima oleh bagian customer service dulu. Kemudian setelah dokumennya lengkap, dokumen akan berpindah ke bagian operation. Operation akan melihat, mengecek kelengkapan dokumen, dan setelah itu loan factory akan melakukan analisa apakah dokumen sesuai yang diminta. Baru kemudian akan ada proses-proses selanjutnya yang dipisahkan oleh milestone. Connecting objective sendiri dibagi menjadi 3. Ada sequence flow, message flow, dan association. Sequence flow itu merupakan garis lurus. Ya. Ada 3 macam, normal, conditional flow, dan default flow. Normal merupakan garis satu dengan yang lain menghubungkan satu proses dengan proses yang berikutnya. Kemudian ada yang disebut conditional flow, terjadi bila kondisinya terpenuhi. Misalnya tentang dokumen legalize. Kalau itu terpenuhi, berarti prosesnya sukses. Tapi kalau tidak terpenuhi, berarti ada cancellation. Message flow ada berupa garis yang merupakan putus-putus, ya. Itu garis putus-putus berarti di dalamnya mengandung message. Kalau berupa titik-titik, maka merupakan asosiasi. Asosiasi ini nanti berhubungan dengan bagian pisaki lain yang namanya artifacts. Ya, ini akan kita pelajari kemudian. Oke, untuk flow object, event, activities, dan gateway akan kita pelajari pada kuliah-kuliah berikutnya. Tugas, buatlah sebuah permohonan kartu kredit. Ya, bagian kredit ada dokumen cek, ada analisa kredit, ada pimpinan, ada permohonan kredit. Ya, gunakan pool, line, dan milestone. Ya, permohonan untuk bukan hanya kartu kredit, tapi permohonan untuk mendapatkan kredit dari bank dan dari pool. Ya. Kemudian saya akan tambahkan line. Line ini merupakan partisi daripada pool. Dan ini adalah milestone. Milestone sendiri untuk membagi-bagi menjadi proses yang ada. Ya, jadi ini bisa kita rapikan, bisa kita kecilkan, kita bisa tambahkan milestone kembali misalnya kalau prosesnya panjang, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan juga tas 1, tas 2, kemudian kita tambahkan tas ketiga, dan selanjutnya. Ya, nanti kita akan pelajari hal ini untuk pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya.
Oke, sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang.